Saudara-saudari, salam kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Pagi ini saya mempunyai lampu ajaib. Kalau lampu ini seperti lampu Aladin, digosok-gosok keluar jinnya. Bah, apa yang ingin kamu minta? Apa yang ingin kamu kehendaki, Tuanku? Hambamu ini siap membantu mewujudkannya. Ini lampu Aladin yang semuanya ketika jin sudah keluar dari lampu ini akan membantu tuannya yang menggosok-gosok dan mempunyai lampu ajaib ini. Lampu ajaib yang menjadikan orang menjadi mengikuti keinginan instannya. Mengikuti keinginan-keinginan yang mustahil, mimpi-mimpi yang tentu saja harus diperjuangkan, tetapi tidak mau berjuang dan kemudian mencari kesuksesan yang instan dengan lampu ajaib, lampu Aladin. Saudara-saudari yang terkasih, hal seperti ini juga terjadi di tempat-tempat ziarah. Kadang beberapa orang itu bersiarah di suatu tempat yang disucikan oleh banyak orang dari berbagai macam agama dengan tujuan mencari jodoh, mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari keberuntungan, supaya masalah-masalahnya selesai diurai. Ada yang dikali disuruh melepaskan belut atau ikan. Ada yang disuruh melepas ini itu supaya masalah yang membelut atau membelit itu menjadi lepas, diudari, kemudian juga diselesaikan masalahnya. Maka jin Aladin akan keluar untuk membantu Anda secara instan, tidak perlu kerja keras, dan detik ini juga terlaksana. Itu maunya Bilung, maunya mbahmu, maunya kamu yang semuanya tanpa kerja keras. Suatu saat saya datang di tempat ziarah seperti itu, di mana banyak orang, kelompok agama maupun kepercayaan juga datang ke situ. Dan ternyata di tempat itu, semacam makam, saya menemukan banyak wanita-wanita di situ. Ada yang merokok di warung-warung, ada yang ngopi, bahkan tidur di situ sampai pagi. Ketika saya ngobrol-ngobrol di warung, kemudian saya juga ditawari, "Mas, kalau mau keinginannya terkabul, bisa memakai salah satu dari mereka, cewek ini. Dalam didoakan nanti bersama juru kunci akan didoakan. Niscaya permohonanmu akan terkabul." Saya mulai bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Saya ke situ hanya ingin wawancara, ingin melihat bagaimana kehidupan orang-orang di situ, apa harapan mereka. Mereka itu kebanyakan adalah orang yang sedang melakukan searching for meaning. Makna hidup yang sedang dicari, sedang berada dalam pencarian. Maka secara antropologis, sosiologis, saya mencoba mau ngobrol wawancara dengan mereka. Apa makna dibalik itu? Kenapa harus berhubungan seksual dengan orang-orang yang tidak jelas, artinya tidak kenal dan bisa membayar? Ini malah justru seperti pelacuran terselubung. Lalu diterangkan bagaimana simbol kalau kita bersatu dengan Tuhan itu ya apa, Kamajaya dan Dewi Rate, kemudian ada siapa, dulu ada juga yang saya lupa namanya, itu sebagai tokoh yang harus berhubungan intim ketika mendapatkan ilmu-ilmu gaib, dan di situ kemudian mau dipakai, diterapkan di situ. Itu konsep manunggaling kawula lan Gusti, tetapi bernada tantrik atau tantrayana, yang kadang-kadang di situ kemudian menjebak orang supaya percaya. Saya merasa ini sesuatu yang sedikit menyeleweng, tetapi bahkan ya tidak sedikit ya,
Tetapi kemudian saya mengikuti pembicaraan mereka terus, bahwa orang yang berhubungan itu seakan-akan bersatu dengan Tuhan pencipta manunggal kawulolan Gusti, karena orang-orang seperti itu dirasuki oleh roh yang ilahi dan kemudian berhubungan badan, dan disitulah persatuan antara roh yaitu ilahi dengan ciptaan. Tentu ini konsep yang bagi saya tidak setuju, dan ini tentu saja konsep yang menyesatkan. Dan kita perlu mencari, memaknai manunggaling kawulolan Gusti itu seperti apa, bersatunya Tuhan dan ciptaan itu seperti apa. Bukan yang instan yang kemudian menghanyutkan, tetapi tentu saja kita mencari yang sungguh-sungguh sejatining urip. Inti dan makna hidup yang sejati itu yang kita cari. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita akhirnya juga membaca Injil hari ini. Injil hari ini bacaannya sangat menarik. Kita bersatu dengan Tuhan, dengan manunggaling kawulolan Gusti dalam kacamata Injil. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu bersukacita, dan sukacitaku menjadi penuh. Sukacitamu juga menjadi penuh." Saudara-saudari yang terkasih, Bapa mengasihi seperti Bapa tinggal di dalam aku. Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu, yaitu ketika menuruti perintahku. Tinggal di dalam kasihnya, tinggal di dalam keilahiannya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita terjemahkan tinggal di dalam kasih Tuhan? Bagaimana kita terjemahkan manunggaling kawulo lan Gusti itu? Bersatu, tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam ciptaan. Suatu saat saya mengamati ketika masih kecil, teringat kakek dan nenek saya. Beliau sudah meninggal dua-duanya. Tetapi kakek saya ini kalau bangun selalu agak siang. Dan nenek saya sudah sibuk menyiapkan masakan, teh, kopi, dan seterusnya untuk kakek saya. Teh terutama dengan gelas yang khas seperti itu. Yang gelas warna burik atau warna hijau itu dari kaleng itu. Kemudian kakek saya kalau bangun mandi biasanya agak lama di kamar mandi dengan segala kebutuhan MCK-nya. Begitu selesai langsung berjemur sedikit dan duduk sambil ngeteh. Nenek saya menemani. Berjam-jam sampai makan siang mereka duduk, tidak banyak omongan. Paling hanya bertanya, "Piye Budi? Bagaimana Budi?" Budi itu saya, cucunya yang sedang liburan dan tinggal di situ. Ya, dia main-main di depan dengan tetangga. Nah, kemudian mereka diam lagi. Kakek saya batuk-batuk karena pada usia sepuhnya itu sering batuk. Weh, weh, weh. Dan maaf ini mungkin agak kotor, tetapi saya ingat bahwa di depan samping tempat duduknya itu ada juga ember, dikasih pasir yang selalu dipakai abu. Pasir dan abu dipakai untuk kalau mulai mau meludah, karena kakek saya mungkin batuknya sering kambuhan. Mereka hanya diam, tidak ngomong. Tetapi saya mengamati makna di balik kehadiran bersama, di balik duduk saling berhadapan atau samping-sampingan itu mempunyai makna kehadiran yang dalam.
Mereka sudah melewati suka duka hidup berpuluh-puluh tahun, dan mereka juga sudah mengenyam segala kebersamaan itu, menghadapi kesulitan bersama ketika bahkan kakek saya pernah menjadi tentara Belanda, pernah menjadi tentara Jepang, ditangkap oleh Belanda lagi dan kemudian dimasukkan dalam penjara, tetapi kemudian bisa lepas. Kemudian pernah menjadi heiho, pernah menjadi macam-macam pokoknya. Dan itu dilalui oleh kakek dan nenek saya dengan ketabahan. Tentu pengalaman yang panjang, yang mempahit dan manis sudah dialami berdua. Mereka tidak banyak omong seperti anak-anak muda yang berpacaran dengan merayu rayuan gombal, tetapi hanya duduk, batuk, menyapa sedikit, ngobrol sedikit, tetapi kebanyakan duduk bersama, saling memandang, berkontemplasi. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran kita tinggal di dalam kasih Allah, mungkin gambaran seperti itu. Kakek dan nenek saya hanya berdua, saling memandang, saling hadir. Tidak dibutuhkan omongan-omongan yang merayu, mendayu-dayu, atau keluhan-keluhan, tetapi yang diungkapkan hanya kebersamaan. Memandang, kontemplasi. Kalau kita berkontemplasi, hadir memandang Allah, kita merasakan hangatnya sinar matahari, hadir dalam Allah dalam diri kita. Kita menghirup udara, hadir Allah dalam diri kita, tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya menikmati semua itu, menerima dengan syukur. Hadir di dalam kasih-Nya artinya kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka orang yang berkontemplasi itu orang yang memandang Allah yang hadir dalam segala ciptaan. Dalam kasih-Nya kita hadir di dalam kasih, yaitu kasih Tuhan yang ada di dalam ciptaan yang kita rasakan ini. Melihat keindahan pagi, bunga-bunga, pohon-pohon mekar, buah-buah yang muncul dari pohon-pohon yang penuh dengan buah, cinta Tuhan kita syukuri, kita hadiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang seperti Maria dan Marta, Maria itu dibenarkan Tuhan karena dia duduk hadir memandang wajah Yesus, wajah Allah. Maka kemudian dikatakan, Marta, Marta, kenapa engkau sibuk dengan hal-hal yang tidak urgent? Hanya satu yang sudah penting, dan itu didapat Maria, memandang wajah Allah dengan kasih-Nya. Mari kita tinggal dalam kasih Allah ini, supaya sukacita Allah menjadi penuh, sukacita kita pun juga menjadi penuh. Hadir mensyukuri apa yang diberikan, dan dari situ merasakan kehangatan cinta Tuhan. Tidak perlu semua yang serba instan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.